Kawan-kawan, peserta acara pada malam ini, kita baru saja melewati sebuah malam pada tanggal 10 Zulhijjah yang kita sebut dengan malam Idul Adha, hari Idul Adha, hari ibadah haji, yang mana hikmah yang paling besar dari ibadah haji adalah pengorbanan, yaitu pengorbanan Nabiullah Ismail alaihissalam oleh ayahandanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Kawan-kawan sekalian, kita mari melihat sejenak, yaitu sejarah bagaimana Rasulullah SAW. Kita tahu peristiwa yang namanya ibadah haji. Ibadah haji yang terakhir yang Rasulullah laksanakan, Rasulullah melaksanakan apa yang disebut dengan haji wada, haji terakhir. Pada haji wada ini Rasulullah melakukan juga namanya khutbah wada. Khutbah wada ini menurut sejarah diikuti lebih kurang 124.000 umat Islam di Padang Arafah ketika itu. Ketika itu turunlah ayat yang berbunyi, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agamamu dan aku telah ridha Islam menjadi agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum, aku sempurnakan agama kalian. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, menjadi agama kalian. Wa atmamtu, aku sempurnakan. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku rela Islam menjadi agama kalian. Kawan-kawan sekalian, umat Islam sebagian bergembira bahwa Islam sudah sempurna. Tapi kawan-kawan, para sahabat, terutama sahabat yang pengetahuannya sangat tajam, yang pengenalannya kepada Allah sangat kuat. Orang yang bijaksana, yang menangkap apa yang tidak ditangkap oleh para sahabat yang lain, merasa sedih ketika yang lain bergembira. Beliau sedih. Apa yang beliau sedihkan? Ketika seorang bertanya, sahabat itu adalah sahabat besar, yaitu Khalifah Abu Bakar Siddiq. Wahai Khalifah Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kenapa engkau bersedih? Agama kita sudah sempurna. Wahai saudaraku, kalau agama itu dibawa dan telah sempurna, engkau tahu artinya? Artinya bahwa orang yang akan membawanya akan dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya orang yang mendengarkan informasi ini merasa bersedih dan ikut berduka cita. Kawan-kawan sekalian, kalau kita hitung sejarahnya, 81 hari setelah haji wada ini, setelah khutbah wada ini, yang terjadi pada tanggal 9 Zulhijjah, yaitu pada satu hari sebelum Idul Adha, haji terakhir, Rasulullah meninggalkan kita. Nah, yang saya poinkan adalah antara tanggal 9 Zulhijjah dengan wafatnya baginda Rasulullah SAW yang waktunya 81 hari, Rasulullah mengalami sebuah peristiwa, yaitu hadis ini, berita ini, riwayat ini diceritakan oleh sahabat besar yang lain, yaitu Khalifah Umar bin Khattab. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat Umar ketika itu bercerita, ini riwayat ini sangat masyhur. Mengatakan, ketika itu kami berkumpul bersama baginda, duduk-duduk bersama Rasulullah SAW. Tiba-tiba datanglah ke hadapan kami seorang laki-laki yang berpakaian sangat putih, berambut sangat hitam. Kami nggak kenal orang itu. Kalau dia datang dalam perjalanan yang jauh, tidak ada tanda-tanda orang ini berasal dari perjalanan jauh. Kita tahu kalau orang yang melakukan perjalanan jauh, safar, Madinah ketika itu dilakukan dengan onta melewati padang pasir. Pasti berdebu. Pasti pakaiannya kumal dan kusam.
Tidak ada tanda-tanda itu. Rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih bersih, tidak ada tanda-tanda berasal dari perjalanan jauh, tapi juga tidak dikenal. Karena di Madinah semua sahabat saling mengenal. Bahkan orang-orang Yahudi yang tinggal di situ juga dikenal oleh para sahabat. Ini orang tidak dikenal. Ujuk-ujuk datang kepada baginda, langsung datang, dan kemudian menempelkan kakinya kepada kaki Rasulullah SAW, dan berkata, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam." Pertama ditanya dulu, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kasih tahu aku apa yang disebut dengan iman. Rasulullah ketika itu menjawab bahwa al-imanu an tu'mina billah, itulah yang kita kenal kemudian bahwa beriman, yang disebut dengan iman adalah iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadar baik dan qadar buruk. Antuk mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi khairihi wa syarrihi. Setelah Rasulullah menjawab, orang ini mengatakan, "Sadaqta, engkau benar." Fa'ajibna, kata sahabat Umar. Mengherankan kami, dia bertanya, setelah dijawab, dia mengatakan engkau benar. Kemudian dia bertanya lagi, akhbirni anil Islam. Beritahu aku, apa itu Islam? Maka Rasulullah mengatakan, Islam itu adalah engkau mengucapkan 2 kalimat syahadat, engkau mendirikan sholat, engkau berpuasa di bulan Ramadan, engkau membayar zakat, engkau menaik haji bagi orang yang mempunyai kemampuan. Setelah itu dijawab lagi, engkau benar, sodakta. Akhbirni anil ihsan. Beritahu aku tentang ihsan. Jadi, apa itu iman? Apa itu Islam? Apa itu ihsan? 3 sudah. Rasulullah ketika itu menjawab, al-ihsanu, ihsan itu adalah anta'budallaha ka'annaka tarahu, fa'in lam takun tarahu, fa'innahu yarak. Bahwa yang disebut dengan ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau engkau tidak melihat Allah, maka yakin bahwa Allah pasti melihat. Kemudian orang ini bertanya lagi, akhbirni mata sa'ah. Beritahu aku, kapan hari kiamat? Maka ketika itu Rasulullah mengatakan, ma mas'ulun, bahwa orang yang ditanya tidak lebih tahu dari apa yang ditanya. Jadi baginda ketika itu mengatakan, aku tidak tahu juga. Orang yang ditanya tidak tahu juga daripada orang yang bertanya. Kalau begitu, beritahu aku, ma imaratis sa'ah. Apa itu tanda-tanda hari kiamat itu? Maka kemudian Rasulullah menjawab bahwa tanda-tanda hari kiamat itu adalah ketika seorang budak wanita melahirkan tuannya. Dan yang berikutnya tanda-tanda kiamat itu adalah ketika ada kaum penggembala yang bertelanjang kaki, yang tidak mempunyai penutup dadanya, penutup bahunya, berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan-bangunan yang tinggi. Jadi ada 5 poin. 1 tentang iman. Kita sudah tahu rukun iman. Yang kedua tentang Islam, menjadi rukun Islam. Yang ketiga tentang ihsan. Yang keempat tentang kapan hari kiamat. Yang kelima adalah tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat yang dikatakan di sini adalah adanya hamba sahaya, amatullah yang melahirkan tuannya. Mungkin memerlukan penafsiran. Ada yang mengatakan bahwa anak sekarang sudah memperlakukan ibunya sebagai seorang hamba. Kalau pada masa yang lalu kita dengar seorang anak harus mendengarkan orang tuanya. Pada masa ini,
orang tua yang harus mendengarkan anaknya. Apakah itu berlaku untuk kita, berlaku untuk anak kita, atau kita lihat anak majikan melakukan seperti itu sekarang. Bahwa orang tua harus mendengarkan ucapan anaknya. Ya, kita tidak dalami bagaimana penafsirannya. Tetapi tanda-tanda itu sudah banyak. Juga bahwa adanya sekelompok yaitu para kaum penggembala. Dan ini menurut para ahli muhadis, kita lihat siapa kaum penggembala itu. Kita lihat sekarang adalah penguasa-penguasa Timur Tengah yang sekarang bisa menjadi para pemimpin di beberapa negara Arab, berlomba-lomba untuk membangun bangunan tinggi. Membangun tinggi, kita lihat gedung paling tinggi di dunia kita sekarang tahu ada di Dubai. Dan pada saat yang sama sedang dibangun juga gedung yang paling tinggi yang ada di Jeddah sekarang. Belum selesai. Kalau kita Burj Al Khalifah kalau nggak salah gedung yang paling tinggi. Ya, itu tingginya 800 meter, hampir 1 kilo. Nanti gedung yang paling tinggi di Jeddah 1 kilometer tingginya. Ke atas 1 kilometer. Nah, kawan-kawan sekalian, poin kita adalah peristiwa Rasulullah menceritakan kejadian ini terjadi pada saat beliau akan meninggalkan kita. Dalam masa setelah beliau memberikan isyarat bahwa Islam sudah sempurna. Ada 5 poin. Selama ini menjadi poin kita bahwa Islam itu ada rukun Islam dan rukun iman. Kurang perhatian kita tentang yang namanya rukun ihsan. Ihsan itu adalah bahwa kita beribadah kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka Allah pasti melihat kita. Kalau kita yakin bahwa Allah melihat kita, Allah selalu berada memantau kita, tentunya insya Allah apapun perbuatan kita, apapun yang kita lakukan akan sesuai dan sejalan dengan apa yang Allah perintahkan. Kawan-kawan sekalian, itu bagiannya. Setelah peristiwa ini, laki-laki yang datang kepada Rasulullah ini pergi. Setelah laki-laki ini pergi, Rasulullah bertanya kepada para sahabat. Terutama kepada Umar. Wahai Umar, engkau tahu siapa itu yang datang? Maka ketika itu Sayyidina Umar mengatakan bahwa Rasul dan Allah lebih tahu siapa yang datang. Maka Rasulullah ketika itu mengatakan bahwa yang datang tadi itu adalah Jibril datang kepada kalian untuk memberitahu kalian tentang agama kalian. Jadi agama fondasi kita ada 5 poin sebenarnya. 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan, 4 bersiap-siap untuk hari kiamat. Yang kelima adalah pelajari tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda hari kiamat. Kawan-kawan sekalian, apa yang kita alami pada saat ini? Kita melaksanakan ajaran Islam. Tapi apakah kita sudah melaksanakan ajaran ihsan? Ihsan itu adalah menjadi salah satu fondasi, atau sebagian para ulama mengatakan bahwa rukun agama itu pada dasarnya adalah 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Kalau kita fokus kepada iman, kita fokus kepada Islam, maka kita juga harus lebih meningkatkan lagi rasa ihsan kita. Seakan-akan Allah melihat kita. Dan itu tidak mudah memang. Kalau sholat kita ukur, rukun iman, rukun Islam kita bisa kita laksanakan. Tapi yang namanya ihsan itu memang tidak mudah. Tapi ini adalah bagian yang juga perlu kita tingkatkan sehingga kita siap untuk melayari kehidupan di akhir masa ini. Jadi kawan-kawan sekalian, apakah pandemi sekarang ini bagian dari tanda-tanda hari kiamat itu? Wallahu a'lam. Apapun yang terjadi, kita yakin itu adalah menurut kehendak Allah semuanya. Yang jelas, kita perlu makin taat kepada Allah, makin mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, makin mempersiapkan diri bahwa hidup bukan hanya
berhenti sampai di sini, tapi hidup kita akan kita lanjutkan perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya yang kita sebut perjalanan roh kita adalah dari Allah kepada Allah. Inilah yang kita sebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahwa kita datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Dan ucapan ini akhir-akhir ini banyak kita ucapkan. Apa sebab? Karena banyak sekali kawan-kawan kita, kenalan kita, kerabat kita, orang tua kita, guru kita, ustadz kita, sudah datang mendahului kita. Meninggalkan kita. Jadi persiapan kita, marilah kita tingkatkan pula untuk masa-masa selanjutnya. Bahwa kita meningkatkan lagi. Upaya kita mencari orang akan yang mampu membimbing rohani kita. Sehingga kita juga siap untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, seperti biasa, saya tidak akan berbicara banyak. Cuma hidup tidak mudah. Idul Adha mengajarkan kepada kita perlu berkorban apapun yang kita lakukan, bahwa marilah kita ikhlas untuk Allah. Nabiullah Ibrahim mengorbankan putranya yang beliau sayangi. Yang beliau sayangi. Kalau diminta untuk mengorbankan dirinya, mungkin Nabiullah Ibrahim tidak lebih berat dibandingkan mengorbankan putranya. Putra beliau itu sudah ditunggu. Dalam sejarahnya, beliau punya anak ketika berusia 86 tahun. Tapi ketika anak itu sudah mulai beranjak dewasa, sudah mampu berjalan, sudah mulai mandiri, diminta oleh Allah dikorbankan. Maka Allah menguji kita. Puncak pengorbanan seseorang itu adalah apakah sudah mampu dia mengorbankan Ismailnya. Mungkin bagi kita, siapa Ismail kita? Apakah suami kita? Apakah pacar kita? Yang kita sayangi, apakah orang tua kita, anak kita. Kalau Nabi Ibrahim, jelas Ismail adalah putranya yang dia sayangi. Allah menuntut, engkau sayang sama anakmu, aku minta sekarang, engkau mengorbankan. Aku lebih harus engkau cintai. Mana lebih berat? Pekerjaan, duit, waktu. Mana yang perlu kita ini kan dahulukan? Allah yang kita dahulukan atau yang lain-lain itu? Mesti kita korban. Bahkan hawa nafsu kita. Kawan-kawan sekalian. Tahun ini saya juga sangat diuji dengan Idul Korbannya. Kalau saya menyebutkan selama ini kita dalam beramal di Indonesia mengamalkan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Kita tahu belajar dari keyakinan kita mengamalkan rukun iman dari keyakinan ahlu sunnah. Mengamalkan secara rukun Islam, kita punya mazhab. Kita sebut kita mazhab Imam Syafi'i di Indonesia. Boleh pilih mazhab yang lain. Sedang secara ihsan bagaimana kita merasakan kedekatan, kita perlu orang yang mampu membimbing kita. Tahun ini, pada saat Idul Adha tahun ini, guru yang membimbing saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya harus mengikhlaskan. Ya. Jadi kalau kawan-kawan sebagian ada yang mengikuti Facebook saya, yaitu Syekh Husin As-Sazili Ad-Darqawi yang di Parung, itu guru saya. Saya lihat ada kawan yang mengucapkan ucapan belasungkawa. Sampai saat ini saya belum mampu lagi untuk melihat Facebook. Kenapa? Karena ucapan belasungkawa. Tapi Allah mengatakan, orang yang engkau cintai, aku panggil. Guru yang engkau jadikan sebagai sandaran hatimu, sandaran spiritualmu, tidak bisa. Dia manusia juga. Akulah yang maha kekal, yang akulah yang tidak akan meninggal. Aku tidak akan mati. Ya Hayyu ya Qayyum. Dan 1 minggu setelah itu,
Saya juga kehilangan orang saya cintai. Ibu saya meninggal juga di Indonesia 2 hari yang lalu. Pada tanggal 3. Ya. Nah, jadi ujian-ujian ini memang Allah berikan kepada kita. Ya, Allah berikan kepada kita untuk saat ini. Memang begitu, tidak bisa pulang. Terpaksa kita mendoa, sholat gaib saja dari jauh. Tapi tetap harus kita jalankan. Karena itu pula, kawan-kawan sibuk, betul sibuk. Banyak pekerjaan. Tetapi harus kita yakini sekarang bahwa yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah kita bisa abaikan adalah wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekerjaan, rezeki, anak, orang tua, pacar, suami, atau siapa saja akan meninggalkan kita. Karena itu, jadikanlah forum seperti ini untuk mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sekaligus mengingatkan kita bahwa pada dasarnya juga akan kembali. Sesibuk apapun kita, jangan kita lupa bahwa kewajiban kita kepada Allah juga harus kita laksanakan. Dan perjalanan kita adalah perjalanan kembali kepada Allah. Bahwa pandemi kita laksanakan berat, memang berat. Tapi kita harus tetap menjalani ini karena di dalam rukun iman yang kita yakini ada perjalanan, ada percaya atau iman kepada takdir Allah. Ya, iman kepada takdir Allah. Apa artinya iman kepada takdir Allah? Apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus ridho dan yakin. Siapa yang rela ditinggal oleh orang-orang yang dicintai? Siapa yang rela sakit? Siapa yang rela miskin? Tidak ada. Tapi Allah takdirkan seperti itu. Semua orang happy kalau mendapatkan nikmat. Semua orang senang kalau mendapatkan uang. Semua orang senang kalau mendapatkan rezeki. Tapi Allah akan memberikan ujian dan Allah akan memberikan musibah. Allah akan memberikan nikmat dan selalu silih berganti. Kemampuan kita lah di dalam memanage ini semua di dalam hati kita. Dan inilah yang perlu kita lebih yakinin lagi. Bukan hanya menjalankan ajaran agama Islam, bukan saja meyakini keyakinan di dalam rukun iman kita, tapi bagaimana keyakinan ikhlas, ridho, tidak dendam, qanaah, zuhud, dan itu mungkin memerlukan para pembimbing yang kita sebut dengan mursyid. Kalau misalnya seandainya saat ini kawan-kawan tidak bisa karena masih sibuk, ada cara oleh para ulama mengatakan cara yang paling mudah untuk saat ini adalah memperbanyak sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi untuk saat ini bagi kita yang masih bekerja, usahakan sebanyak mungkin bersolawat sambil cuci piring, sambil kita menyapu, sambil memasak. Sudah, apalagi sekarang kita pakai masker. Kita dulu kalau mungkin komat kamit kita malu. Sekarang kita pakai masker. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim. Mungkin anak majikan, mungkin majikan. Misalnya anak majikan bilang, Bibi, what are you saying? Mungkin mereka mengatakan begitu. Tapi sekarang dengan kita memakai masker, kita bisa bahkan kedengaran oleh kuping kita sendiri. Ya, perbanyak zikir, yaitu terutama sholawat pada saat seperti ini. Ya, jadi saya berikan amalan nih, jangan kurang bersolawat 100 per hari. Insyaallah. Ya, kita bersihkan juga diri kita. Ya, kita bersihkan diri kita. Maka tidak ada kita yang terlepas dari dosa. Rasulullah maksum, suci dari dosa. Tapi beliau beristighfar paling kurang 70 per hari. Paling kurang. Karena itu kita jangan kurang beristighfar. Dari 100 kali juga per hari. Jadi sholawat 100 kali. Ya, sholawat 100 kali. Istighfar 100 kali. Nah, yang ketiga bahwa ucapan yang paling baik itu adalah ucapan la ilaha illallah. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Oke, saya yaitu Syekh Husin mengatakan
Orang yang paling baik itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah sebanyak 100 kali per hari. Almarhum yang membimbing saya. Ya, seperti akan berteriak saya mau mengadu, guru saya meninggal, misalnya kayak yang saya sebutkan ini. Nanti kalau saya ngadu sama siapa? Ngadu sama misalnya dengan orang yang alim lagi, bertanya saya, ya Syekh saya meninggal. Nanti kalau dia bertanya begini bagaimana? Kenapa kamu berguru kepada orang yang meninggal? Bingung juga saya kan? Nah artinya apa? Mari kita menumbuhkan harapan kita. Kita belajar memang sama ulama, kita belajar sama orang, tapi kita tumpukan bahwa pada dasarnya itu semua akan meninggalkan kita. Orang-orang yang kita cintai akan meninggalkan kita. Persiapan yang paling sederhana, paling gampang seperti tadi. Ya, orang yang paling baik adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah 100 kali per hari. Melainkan yang lebih dari itu. Kalau kita lihat para ulama salafus saleh, ada yang baca la ilaha illallah 100.000 per hari. Sholawatnya 20.000 per hari. Istighfarnya setiap detik dia ucapkan. Nah kalau kita 100 istighfar, 100 sholawat, 100 la ilaha illallah, habis gak 5 menit? Menurut saya tidak. Syukur-syukur dalam nyuci piring, dalam nyapu, ngepel, masak, mestrika, dan lain sebagainya. Itu kita masih memungkinkan untuk melakukan zikir itu semua. Perlu dihitung Pak? Ya untuk pertama kali mungkin perlu dihitung. Tapi lama-lama udah kalau sudah biasa, nggak perlu dihitung lagi. Sudah berzikir saja terus. Nah mudah-mudahan ini bisa menjadi bekal buat kawan-kawan semua dalam melaksanakan kehidupan kita pada saat ini, dalam masa pandemi ini, bahwa tidak ada alasan untuk kita, sesibuk apapun kita, tetap kita bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, usahakan sebisa mungkin melaksanakan rukun Islam yang 5, termasuk sholat. Walaupun mungkin ada yang susah, ada yang tidak diizinkan. Ya, tapi cari akal untuk bisa. Tapi saya yakin kalau yang di sini bisa bergabung dalam Zoom ini, insya Allah sudah bisa untuk melaksanakan sholat 5 waktu semuanya. Amin. Walaupun awal-awalnya mungkin banyak yang perjuangan. Dulu majikan saya nggak membolehkan saya. Sekarang saya hampir pasti saya yakin boleh. Karena itu tambah sekarang dengan amalan ini yang awalnya. Syukur-syukur memang kita bisa istiqomah lebih dari itu nanti. Oke, baik kawan-kawan sekalian. Ini sebagai pengantar dari saya, sebagaimana biasa, saya lebih suka dialog bahwa kita tanya jawab. Yang bertanya mudah-mudahan gak susah, mudah-mudahan saya bisa jawab gitu loh. Kalau nggak bisa jawab, apa boleh buat, saya nggak jawab. Nah, itu sekedar pengantar untuk saat ini. Kesimpulannya apa Pak? Ya kesimpulannya apa saja, ambillah kesimpulan sendiri nanti. Yang jelas kita perlu bersabar, kita perlu bersyukur. Yang mungkin kita laksanakan seperti ini, masa ini adalah masa yang berat. Dan sesulit apapun kita, mari kita tetap mendekatkan diri kepada Allah. Ya, untuk itu moderator saya kembalikan. Mungkin ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.